bule-bule ganteng, handsome, very handsome. Oke, kali ini ada berita gembira dari dunia internasional, di mana Plaza Seremoni Ibu Kota Nusantara berhasil meraih penghargaan International Honor Award pada ajang Malaysia Landscape Architecture Awards pada tahun 2026 untuk kategori Landscape Design Award, yaitu profesional kategori. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas kualitas desain landscape dari Plaza Seremoni, dimana kalau kita lihat ini memadukan aspek estetika, fungsi ruang publik, serta prinsip pembangunan berkelanjutan. Dan kalau kita perhatikan, Plaza Seremoni ini menjadi satu ruang terbuka hijau yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat umum, di mana ini terbukti sangat jelas dari jumlah kunjungan ke IKN pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Jumlahnya mencapai 300.000 orang ke IKN. Kalau libur Lebaran kemarin mencapai 352.000 orang. Jadi sungguh luar biasa sekali antusiasme masyarakat, yang dimana kunjungan ini adalah kunjungan masyarakat seluruh Indonesia dari berbagai daerah. Dan bahkan juga tidak jarang saya sering meliput kegiatan masyarakat internasional di Plaza Seremoni ini. Berkali-kali ya, dalam waktu 1 tahun banyak sekali acara internasional juga yang digelar di area Plaza Seremoni ini. Dan kalau saya tanyakan kepada orang-orang, semuanya itu takjub dengan kehadiran Plaza Seremoni di IKN ini, karena ini belum pernah ada di Indonesia kalau kita lihat. Dan ini kalau kita lihat merupakan karya 100% anak bangsa, baik itu dari arsiteknya Urban Plus yang bisa melihat kontur dan topografi tanah yang tidak rata, bisa dipadukan antara air dan tanah serta tumbuhan, kemudian bisa diaplikasikan dengan baik oleh kontraktor maupun para pekerja, yang dimana tadi 100% anak bangsa Indonesia. Jadi perpaduan kolaborasi antara arsitek dan kontraktor serta berbagai stakeholder yang terkait bisa menciptakan satu landscape yang sangat indah yang meraih penghargaan internasional. Selain Plaza Seremoni, IKN juga terdapat berbagai macam plaza lainnya, di mana plaza di sini diibaratkan sebagai sebuah ruang terbuka hijau, yang dimana kalau di depan Istana Kepresidenan itu terdapat Plaza Seremoni, tempat yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat umum. Dan kemudian setelah Plaza Seremoni itu tersambung dengan Plaza Beranda Nusantara atau Plaza Sipil, di mana di Plaza Sipil itu terdapat Taman Kusuma Bangsa yang berupa 2 sayap Garuda. Kemudian ada Bukit Bendera dengan bendera 79 meter, dan ada juga bangunan Beranda Nusantara yang akan menjadi galeri ke depannya. Dan dari Beranda Nusantara itu garis lurus sumbu kebangsaan akan mengarah ke Plaza Bhinneka Tunggal Ika, di mana terdapat 3 plaza, Plaza A, Plaza B, dan Plaza C. Dan yang sering dikunjungi adalah Plaza C, di mana disitulah tempat Tugu 0 IKN berada. Dan memang saat ini Plaza Bhinneka Tunggal Ika belum dibuka secara resmi untuk masyarakat umum, hanya baru terbatas saja. Akan tetapi sewaktu IKN baru dibangun di tahun 2022-2023, sewaktu itu 0 IKN masih berupa kotak biru kecil, itu kunjungan membludak luar biasa. Walaupun hanya itu saja yang bisa dikunjungi oleh masyarakat,
Dan saya percaya ketika nanti titik nol dan kawasan Plaza Bhinneka Tunggal Ika secara maksimal sudah bisa dibuka untuk masyarakat umum, tentunya tidak kalah membludaknya kunjungan ke titik nol IKN dibandingkan ke Plaza Seremoni dan Plaza Sipil. Pasti akan sangat luar biasa sekali antusiasme masyarakat untuk mengunjungi dan berfoto bersama di titik nol IKN. Jadi Plaza Seremoni, Plaza Sipil, dan Plaza Bhinneka Tunggal Ika itu berada satu garis tegak lurus sumbu kebangsaan dari Istana Kepresidenan sampai ke kantor Otorita IKN. Dan nanti di belakang kantor Otorita IKN itu ada kawasan Pusat Kebudayaan Nusantara yang tentunya nanti akan banyak area terbuka hijau juga di situ. Dan di belakang Pusat Kebudayaan Nusantara yang mengayomi seluruh suku dan budaya di Indonesia nanti akan tersambung dengan pusat peribadatan, yaitu tempat rumah ibadah 6 agama. Di situ ada satu plaza yang namanya Plaza Kerukunan. Dan selain itu juga ada 2 plaza lainnya yang berada satu sumbu di sebelah kiri dan sebelah kanan Istana Garuda. Kalau sebelah kiri itu mengarah ke Plaza Legislatif dari Istana Garuda yang mengarah ke kawasan perkantoran legislatif, yaitu DPR, DPD, dan MPR RI. Kemudian kalau sebelah kanan sayap Istana Garuda itu mengarah ke Plaza Yudikatif, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, yang dimana Plaza Yudikatif tadi tersambung dengan kawasan perkantoran yudikatif. Dan saya yakin semua plaza-plaza tersebut kalau sudah optimal dibuka untuk masyarakat umum pasti akan membludak kunjungan ke IKN, karena baru Plaza Seremoni saja yang dibuka dan Plaza Sipil itu sudah luar biasa sekali antusiasme masyarakat. Ratusan ribu orang berkunjung dalam satu musim liburan. Nanti kalau seluruh spot dibuka, tentu gelombang kunjungan akan lebih besar lagi, karena memang kunjungan ke IKN itu tidak cukup dalam satu hari. Kalau menurut saya butuh waktu 1 minggu untuk bisa eksplor keseluruhan yang sudah rampung di wilayah IKN saat ini. Maka dari itu, kita sebagai anak bangsa, mari kita dukung karya besar masterpiece Ibu Kota Nusantara ini, yang dimana dibangun oleh 100% karya anak bangsa Indonesia. Dan semoga Ibu Kota Nusantara ini bisa segera difungsikan untuk menjadi pusat pemerintahan, karena dengan adanya pusat pemerintahan di tengah-tengah Indonesia itu akan sangat mudah menjangkau pembangunan di wilayah Indonesia Timur nantinya. Dan tentunya dana bagi hasil untuk wilayah Indonesia Timur bisa lebih besar, yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan sampai ke seluruh Indonesia. Dan tentunya kehadiran Ibu Kota Nusantara ini akan meringankan beban Jakarta, dimana kalau kita lihat Jakarta berfungsi sebagai ibu kota pemerintahan sekaligus ibu kota ekonomi. Dan kalau kita lihat, tentu Jakarta menjadi kota terpadat di dunia saat ini karena menanggung semua beban tersebut. Dan pernah ada satu artikel mengatakan bahwa kerugian Jakarta akibat macet dan banjir saja mencapai puluhan triliun rupiah. Dan tentunya kerugian itu bisa diminimalisir dengan memindahkan pusat pemerintahan ke Nusantara, sehingga beban Jakarta bisa berkurang, kemudian penataan kota Jakarta bisa lebih maksimal, sehingga kerugian akibat macet dan banjir bisa dikurangi, dikonversi untuk menjadi Jakarta menjadi kota ekonomi, pusat ekonomi global, yang tentunya akan menguntungkan Indonesia dalam segi ekonomi dan perdagangan internasional. Dan oke, video ini sampai di sini dulu.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia maju.